Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, stambuk F551194143 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Rifai, stambuk F551194130 dari kelas D. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauzi, stambuk F551181092. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alfayed Pau, stambuk F551161155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi, stambuk F551161135 dari kelas D. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman C# dan framework.NET. Yang pertama adalah konsep pemrograman C#. C# atau C# adalah bahasa pemrograman yang terbentuk dari bahasa pemrograman C dan C++. C# berjalan pada suatu framework yang bernama .NET. Framework yang dikembangkan secara khusus oleh Microsoft untuk teknologi .NET. Dikembangkan dari C++ dan VB.NET, C# menggabungkan berbagai kelebihan dari masing-masing dan mengeliminasi berbagai kekurangannya. C# relatif mudah dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti membuat aplikasi desktop, mobile, server-side code untuk website, hingga pengembangan video games dengan Unity. C# memiliki keseimbangan antara kemudahan dalam penggunaan dan kapabilitas. Berikutnya, framework.NET. Framework.NET adalah sebuah platform besar yang terdiri atas dua bagian, yaitu CLR atau Common Language Runtime, yang merupakan virtual machine, dan BCL atau Base Class Library. Adalah kode library dalam jumlah masif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan development. CLR merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam hal. Aplikasi berbasis .NET biasanya juga disebut dengan managed code. Sedangkan aplikasi di luar itu biasanya disebut dengan unmanaged code. CLR akan melakukan kompilasi kode-kode dari aplikasi menjadi bahasa assembly MSIL atau Microsoft Intermediate Language. .NET Framework Class Library atau sering juga disebut Base Class Library atau BCL adalah koleksi dari reusable types yang sangat terintegrasi secara melekat dengan CLR. Class Library bersifat berorientasi terhadap objek yang akan menyediakan types dari fungsi-fungsi managed code. Hal ini tidak berpengaruh kepada kemudahan dalam hal penggunaan, tetapi juga mengurangi waktu yang diperlukan pada saat eksekusi dengan sifat tersebut. Maka komponen pihak ketiga akan mudah diaplikasikan ke dalam aplikasi yang dibuat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur program C# dan template sintaks dasar C#. Struktur program C# yang pertama adalah using atau deklarasi pustaka. Ketika melihat struktur program C# khusus pada console application, di bagian awal kita dapat menemukan bagian yang dimulai dengan kata using, yang menunjukkan bahwa keyword using digunakan untuk memanggil kelas library yang dibutuhkan aplikasi. Yang kedua adalah namespace atau nama project. Pada awal program, kita bisa lihat coding diawali dengan keyword namespace. Ini menunjukkan bahwa perintah menyatakan aplikasi kita, atau lebih dikenal dengan nama atau paket program. Kita juga harus memperhatikan bahwa satu blok harus diawali tanda kurung kurawal. Yang ketiga ada kelas. Setelah namespace, ada kelas yang berada di dalam namespace. Kelas merupakan bagian terpenting dalam pemrograman C# karena pada pemrograman berorientasi objek menggunakan struktur kelas. Sama dengan namespace, kelas juga diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Yang keempat yaitu fungsi atau metode. Pada C#, kita akan melihat kode pemrograman static void main string
args. Ini menunjukkan perintah utama pada program yang biasa terdapat pada program konsol application. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan komen. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode program yang disusun sehingga dalam melakukan debugging sebuah program akan lebih mudah daripada tanpa menggunakannya. Compiler akan mengabaikan komentar tersebut. Komentar biasanya digunakan sebagai tanda atau catatan pada setiap coding yang kita kerjakan, namun juga dapat digunakan untuk menonaktifkan sebuah kode, di mana penulisannya menggunakan garis miring ganda untuk berbaris dan garis miring bintang buka dan garis miring bintang tutup. Berikut adalah contoh coding dalam penulisan komen. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik implementasi variabel di C#. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data yang memiliki suatu tipe data. Variabel akan diwakili oleh suatu lokasi di memori komputer kita. Dengan menggunakan nama variabel, kita dapat mengakses data yang tersimpan pada memori tersebut. Dalam pembuatan penamaan variabel, terdapat beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Yang kedua, nama harus diawali dengan huruf. Underscore juga dapat digunakan untuk mengawali nama suatu variabel, tetapi ini tidak disarankan. Yang ketiga, C# merupakan bahasa yang case sensitif. Variabel dengan nama umur tidak sama dengan umur. Yang keempat, keyword tidak bisa digunakan sebagai nama variabel, kecuali keyword ini diawali dengan karakter @ Dalam pendeklarasian atau penulisan variabel terdapat 3 cara, yaitu tipe data nama variabel, tipe data nama variabel, initial value. Initial value merupakan nilai awal yang diberikan terhadap variabel tersebut ketika variabel tersebut pertama kali dibaca. Tipe data nama variabel 1, nama variabel 2, dan nama variabel 3. Berikut adalah contoh codingan dalam implementasi variabel di C#. Yang berikutnya adalah teknik penanganan user input di C#. Untuk membaca input user pada C# dilakukan dengan metode readLine dari kelas console. Kemudian, untuk tipe data selain string, input user harus dikonversi terlebih dahulu. Tipe data yang diinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan kelas convert. Ada beberapa metode dari kelas convert yang dapat digunakan, yaitu to base 64 string, to boolean, to byte, to char, to datetime, to decimal, to double, to int 16, to int 32. Dan berikut adalah contoh penanganan user input di C#. Oke, di sini saya mengambil poin yang ke-6, yaitu konsep penggunaan escape karakter. Oke, langsung saja kita masuk ke codingnya. Ini adalah coding yang telah saya buat dengan karakter. Ini terjelaskan apa itu escape karakter. Untuk escape karakter itu berarti adalah penulisan karakter yang tidak diwakili secara langsung dalam penulisan karakter atau string literal. Biasa escape karakter dimulai dengan karakter backslash. Ini adalah karakter backslash ini. Oke, ini langsung kita run saja. Oke, ini adalah tampilan escape karakter. Ini untuk karakter dimulai, ini untuk membuat tag. Oke, ini contohnya lagi. Oke, saja untuk masalah escape karakter, yaitu penyisipan string. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di sini saya jelaskan dulu beberapa hal yang apa itu penyisipan string. Penyisipan string adalah satu cara untuk menggabungkan antara dua string ataupun antara string dan nilai. Lanjut ke sini. Ini adalah paragraf untuk di harga di sini kita masukkan stringnya di karakter 24. Oke, di sini ini adalah contoh pengambilan. Lalu ini adalah hasilnya. Ini dapat dilihat teman-teman dari harga dan deskripsi. Ini adalah contoh sederhana dari string. Oke teman-teman, kita masuk ke poin ke-8,
yaitu percabangan. Di sini saya akan jelaskan apa itu percabangan. Percabangan adalah suatu cara digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu, jumlah kondisinya bisa satu ataupun lebih. Dalam sisap terdapat beberapa jenis perulangan percabangan. Perulangan itu if, R, dan switch. Oke. Ini adalah percabangan atau operator tempat perbandingannya. Bisa kita lihat ini adalah sumber-sumbernya. Ini adalah operator logika. Ini adalah percabangan if else. If statement digunakan untuk mengecek atau membandingkan dua buah nilai. Ini adalah contoh programnya. Else digunakan suatu program membutuhkan suatu alternatif. Jika tidak terpenuhi atau bernilai false. Kita lanjut ke percabangan else if. Adalah multiply statement digunakan saat program membutuhkan lebih dari satu pengecekan dalam melakukan perbandingan nilai. Ini adalah contoh programnya. Oke, di sini akan menjelaskan apa. Ini adalah contoh. Oke, kita lanjut ke percabangan berikutnya, yaitu percabangan lebih dari satu kondisi. Percabangan ini biasa perbandingan lebih spesifik dalam hal ini melakukan itu menggunakan operator logika. Ini adalah contohnya dari percabangan lebih dari satu kondisi. Misalnya ketika sudah mengiran, misalnya Anda misalnya saya sudah biarkan masalah itu adalah beberapa contoh dari percabangan. Ya, selanjutnya konsep dan teknik implementasi perulangan. Pada saat selanjutnya konsep dan teknik implementasi perulangan. Pada saat mengembangkan sebuah aplikasi, sering kita perlu mengulang sebuah proses selama suatu kondisi masih terpenuhi. Misalnya, ketika kita perlu menampilkan puluhan atau bahkan jutaan daftar produk, atau ketika sebuah proses perlu dieksekusi terus-menerus selama sebuah kondisi dipenuhi, kita memerlukan sebuah konstruksi yang mampu melakukan pekerjaan tersebut untuk kita. Perulangan atau iterasi memungkinkan suatu statement atau kumpulan statement dieksekusi lebih dari satu kali oleh kontrol program dan kode program dari perulangan seperti pada video berikut. Ya, selanjutnya konsep dan teknik implementasi operator. Operator adalah simbol yang memberitahukan kepada komputer untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. Operator dibutuhkan dalam membangun ekspresi sebuah program. Operator pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika umumnya digunakan untuk memanipulasi dan mengolah variabel data numerik. Operator kedua, rasional. Operator rasional umumnya digunakan untuk membandingkan dua buah operan dan memanipulasi perbedaan antara dua nilai sehingga menghasilkan nilai bool. Dan operator logika.
Operator logika umumnya digunakan untuk menggabungkan dua buah kondisional menjadi sebuah kondisi. Selanjutnya, operator bitwise. Operator bitwise adalah operator matematika yang diproses pada level bit dari sebuah bilangan bulat dalam kurung integer. Bitwise sering digunakan untuk operasi logika. Dan terakhir, operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator merupakan operator dalam bahasa pemrograman C# yang mana dapat mempersingkat kode operasi dan kode program operator operator seperti pada program tersebut. Di sini kita menggunakan kode operator pengurangan. Ya, selanjutnya konsep dan teknik implementasi array. Array bertujuan untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama dan dalam satu tipe data yang sama juga. Penerapan array sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam suatu tipe data. Apabila ingin menggunakan array, maka ada aturan yang harus diketahui, yaitu deklarasi. Untuk mendeklarasikan variabel array harus ditulis dengan cara tipe data dari variabel. Assignment. Assignment adalah proses memasukkan data ke dalam array, dan selain itu dilakukan juga pemberian ukuran array. Accessing adalah proses atau cara untuk mengakses data dalam array. Namun, yang harus diingat adalah awalan atau elemen pertama dari array bukanlah indeks ke-1 melainkan indeks ke-0. Selain itu, accessing juga termasuk merubah data dan menyimpannya. Konsep dan teknik implementasi array seperti coding seperti berikut. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi metode di C#. Metode atau metode merupakan kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan menjadi satu seperti halnya sebuah grup yang melakukan tugas tertentu. Metode memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah satu kode bersifat reusable yang artinya kode tersebut dapat digunakan kembali. Kedua, mudah untuk menguji. Ketiga, modifikasi metode tidak mempengaruhi pemrograman pemanggilan. Keempat, metode dapat menerima lebih dari satu masukan yang berbeda. Program dengan bahasa pemrograman C# paling tidak memiliki satu metode, yaitu metode main. Untuk menggunakan metode pada bahasa pemrograman C# ini, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu, kemudian memanggil metodenya. Dalam pendeklarasian metode C# sendiri harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu tipe return atau pengembalian nilai, kemudian nama dari metode tersebut, ketiga yaitu daftar parameter atau opsional dari metode tersebut. Jenis-jenis metode sendiri ada 3 tahap, di mana tahap pertama itu defining and calling, di mana defining dan calling ini adalah sebuah pemanggilan metode dari kelas yang sama di dalam fungsi main harus melalui objek kelasnya. Yang kedua yaitu recursive method call atau Recursive method call adalah sebuah metode yang memanggil dirinya sendiri. Recursion selalu butuh state di mana dia berhenti memanggil dirinya sendiri.
Kemudian yang ketiga yaitu metode passing parameter, di mana ada dua dalam metode passing parameter ini, di mana yang pertama itu pass by value atau biasa memberikan salinan nilai dari variabel ke sebuah metode. Kemudian yang kedua itu pass by references, memberikan alamat memori stack sebuah variabel ke sebuah metode. Ini merupakan kode program dari metode tersebut. Terdapat kelas, di sini ada static void kuadrat untuk menunjukkan ini. Di sini terdapat MC object sama dengan MC object kali MC object, MC objectnya itu sendiri adalah 7. Kita coba run. Dan ini sudah berarti dia berhasil bawa 7 kali itu. Di sini kan 7, MC-nya ini adalah 7, jadi 7 kali 7 adalah 49. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi struct di C#. Struct pada bahasa pemrograman C# merupakan tipe data yang menyimpan beberapa data dengan default publik yang bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berbeda. Struct mempunyai jenis tipe data nilai atau fluid type. Struktur memungkinkan programmer menciptakan sebuah variabel yang memuat berbagai tipe data. Struktur ini sendiri didefinisikan di luar dari kelas dan memiliki perbedaan dengan kelas, yaitu seperti kelas adalah tipe references sedangkan struct adalah tipe value. Struct tidak mendukung inheritance, sedangkan struct tidak dapat memiliki konstruktor default. Dan ini merupakan contoh codingan dari struct tersebut. Ia berada di luar kelas. Dan untuk materi yang terakhir yaitu konsep variabel bertipe fluid dan bertipe reference. Array bertujuan untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama dan dalam satu tipe data yang sama juga. Penerapan array sendiri sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Apabila ingin menggunakan array, maka ada aturan dasar yang harus kita ketahui bersama, di mana yaitu menggunakan declaration. Untuk mendeklarasikan variabel array harus menggunakan tipe data seperti ini. Seperti itu dari variabel tersebut. Kemudian dalam konsep ini menggunakan assignment dan accessing. Kemudian ada fluid tipe data, value tipe atau tipe nilai, dan reference tipe. Kemudian assignment itu merupakan proses memasukkan data ke dalam array, dan selain itu dilakukan juga pemberian ukuran array. Kemudian accessing adalah proses atau accessing adalah proses atau cara untuk mengakses data dalam array. Namun yang harus diingatkan adalah awalan atau elemen pertama dari array, bukan pada indeks ke-1 melainkan indeks ke-0. Dalam array itu menggunakan indeks pertama yaitu indeks 0, bukan mulai dari 1 tapi mulai dari indeks 0. Selain itu, accessing juga termaksud merubah data dan menyimpan.
Kemudian untuk value tipe atau tipe nilai ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya jika kita memiliki variabel bilangan bulat, ini seperti ini, tidak bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan 3 angka. Angka 3 menyimpan angka 3. Angka 3 inilah yang disimpan dalam variabel yang dideklarasikan. Kemudian reference tipe atau tipe referensi itu apabila value tipe menyimpan nilai sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan, reference tipe hanya menyimpan alamat yang menunjukkan sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Contohnya, ketika kita membuat sebuah objek kelas manusia bernama Yanti. Variabel yang Anda deklarasikan tersebut hanya akan menyimpan alamat di mana objek Yanti ini sebenarnya berada. Sementara objek Yanti sendiri disimpan atau berada di lokasi yang berbeda. Ini merupakan kode programnya. Di sini saya menggunakan tipe string. Kemudian di sini untuk mencari kode di sini menggunakan untuk mencari bentuk dari segitiga, di mana kita harus mengetahui dari rumus segitiga itu mengetahui alas, tinggi, dan luas dari segitiga itu sendiri. Kemudian di sini terdapat konsol masukkan nilai alas segitiga. Jadi kita dapat masukkan nanti nilai alas dari segitiganya. Kemudian tinggi dari segitiga. Nanti kemudian ada luas segitiga. Coba kita jalankan. Lalu di sini akan keluar, masukkan nilai dari segitiga, kemudian kita masukkan luasnya, nilai alasnya 13, kemudian nilai tingginya 32, luasnya berarti luas segitiga adalah 208, memiliki alas 13, tinggi dan luas. Terima kasih.